Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Doa dan harapan kami dari Gereja Toraja, Jemaat Silo Campagaya Klasis Makassar Tengah. Semoga kita semua berada di dalam kasih dan rahmat Tuhan. Mengawali akan seluruh aktivitas kita di akhir pekan saat ini, mari kita dasarkan di dalam pengharapan kepada Kristus melalui firman yang akan kita baca, dengarkan, dan renungkan bersama. Karena itu mari kita tenangkan hati kita dan kita berdoa. Segala puji hormat syukur patut kami naikkan kepadamu ya Tuhan ya Allah kami. Hari yang baru kembali Engkau anugerahkan bagi kami. Dengan sukacita dan pengharapan bahwa bersama dengan Kristus, ketika kami sungguh-sungguh melaksanakan ketaatan kami yang kami tuangkan di dalam seluruh aktivitas kehidupan kami yang berpusat pada Kristus, maka kami akan selalu mampu melihat dan merasakan serta mengecap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyiapkan akan berkat dan tuntunan Tuhan bagi setiap kami anak-anak-Mu yang taat kepadamu, yang terus setia melaksanakan firman Tuhan dan ketetapan Tuhan dalam hidup kami. Menjalani hari ini Tuhan, kami akan mendasarkan semuanya itu di dalam tuntunan kasih-Mu melalui firman yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan bersama. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami. Kiranya kami dimampukan untuk memahami, menghayati, dan melakukan firman-Mu di dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, sesungguhnya kami siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, bacaan kita di pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 10, ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15. Injil Matius pasal 10 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-15, demikianlah sabda Tuhan. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 rasul itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk ke kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Amin, firman Tuhan. Dari bacaan kita diberikan sebuah tema, yaitu petunjuk ayah. Petunjuk ayah. Jemaat Tuhan, seorang ayah memiliki seorang putra bernama Nisel. Ia tidak mau jika anaknya tumbuh menjadi anak yang manja dan tidak tahu bekerja. Karena itu, sang ayah memberikan tugas kepadanya untuk memberi makan kerbau peliharaan mereka yang dilepaskan di sekitar gunung. Ia memberikan banyak petunjuk dan larangan kepada Nisel agar tugasnya dapat terlaksana dengan baik. Karena Nisel memperhatikan dengan baik setiap petunjuk dan larangan yang diberikan,
maka ia dapat melaksanakan tugas itu dengan baik. Ibu bapak saudara-saudara, demikian pula yang dilakukan Yesus dalam perikop bacaan ini. Ia telah memilih dan menetapkan ke-12 murid untuk melaksanakan pelayanan, seperti di dalam ayat yang kelima bacaan kita. Mereka akan pergi menyampaikan kabar sukacita tentang kerajaan sorga yang sudah dekat. Akan tetapi, sebelum mereka pergi, Yesus memberikan mereka bekal berupa petunjuk-petunjuk dan larangan agar misi mereka dapat berjalan dengan baik. Mereka hendaknya menjadi terang dan bukan justru terpengaruh dan menyimpang pada jalan salah. Karena mereka akan mencari domba yang hilang. Mereka akan melayani semua orang dengan cuma-cuma, seperti yang tertuang di dalam ayat 8 bacaan kita. Mereka juga tidak perlu khawatir tentang makanan, tempat tinggal, serta kebutuhan lainnya, karena Tuhan sendiri yang akan menjamin mereka. Demikian pula kita yang telah dipilih dan diutus Tuhan untuk tugas dan tanggung jawab masing-masing. Baik itu di jemaat, di kantor, di masyarakat, keluarga, bahkan dimanapun kita berada. Tuhan bagaikan seorang ayah yang senantiasa memberikan kita petunjuk untuk melayani dengan baik. Dan agar pekerjaan dapat dilakukan dengan baik dan dapat memberi hasil yang baik pula, maka ikutilah petunjuk Tuhan. Dipermuliakanlah Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami, Engkau senantiasa memberikan petunjuk bagi kami. Engkau senantiasa memberikan kepada kami perintah dalam misi kami di tengah-tengah dunia ini, bahwa kami diamanatkan untuk menyatakan siapa Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Namun terkadang ya Allah, kami mengakui kami sering tidak taat kepadamu. Kami sering melakukan apa yang sesuai dengan kehendak kami. Karena itu ya Tuhan, ampuni kami. Kuduskan dan layakkanlah kami dengan hati yang telah dibaharui di dalam Kristus untuk menjadi saksi yang terus setia mendengar apa kata Tuhan bagi kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh mengenal Engkau dengan baik, dan ketika kami juga mau dituntun dan diarahkan sepenuhnya di dalam kuasa Allah, maka kami akan dilayakkan oleh Tuhan sendiri untuk menjadi saksi yang berkenan di hadapan hadirat-Mu. Bapa di dalam sorga, bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati sukacita pertambahan usia di hari ini, sempurnakan sukacita mereka di dalam memaknai akan pertambahan usia ini. Dan biarlah hidup ini mereka terus persembahkan kepadamu. Kami berdoa bagi keluarga kami, anak-anak, cucu-cucu kami, di dalam jenjang pendidikan mereka masing-masing. Kami bersyukur bahwa anak-anak kami sebahagian telah menerima akan hasil pembelajaran yang mereka telah dapatkan. Tuhan, semuanya itu kami persembahkan kepadamu. Dan kami berdoa kiranya sukacita kami berkumpul bersama dengan anak-anak kami dalam masa liburan Engkau sempurnakan. Berkati akan tanggung jawab kami, aktivitas pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Biarlah keluarga kami terus memancarkan akan kemuliaan Allah di dalam seluruh pertumbuhan iman,
keluarga kami masing-masing ke arah kedewasaan di dalam Kristus. Bapa di dalam sorga, segenap orang tua kami yang berada dalam usia lanjut, Tuhan perteguhkan akan iman, percaya, dan harap mereka kepadamu, walaupun fisik mereka terbatas dan melemah. Kami berdoa bagi segenap saudara-saudara kami yang bergumul karena kelemahan tubuh yang dialami, baik itu yang sementara dirawat di rumah, yang sementara berobat jalan, yang dirawat di rumah-rumah perawatan, pun yang menjalani proses pemulihan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu hadir bersama-sama dengan mereka, dan Engkau akan menyatakan rahmat-Mu melalui pemulihan dan kesembuhan dari Allah sendiri. Saudara-saudara kami yang berduka cita, Tuhan kuatkan, hiburkan di dalam mereka menjalani akan duka cita ini. Kehidupan hamba-hamba Tuhan di dalam lingkup pelayanan masing-masing, kami datang kepadamu ya Allah. Biarlah senantiasa kami terus bersandar kepada Tuhan, Sang Pengutus dan Gembala kami yang agung. Sehingga pelayanan kami terus berkenan di hadapan Tuhan, ketika kami mendasarinya di dalam ketulusan hati dan ketertundukan di bawah kuasa Kristus yang memanggil dan mengutus kami sebagai hamba-hamba-Mu. Bapa di dalam sorga, kehidupan kami saat ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kami aman di dalam tangan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ucapan syukur, permohonan kami. Dengarkanlah ya Tuhan doa kami. Namun bukan kehendak kami yang jadi, kehendak-Mu lah yang berlaku di dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah persekutuan kita, santapan rohani kita dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya Klasis Makassar Tengah. Selamat berakhir pekan, Tuhan memberkati kita sekalian. Salam sehat.